Kisah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 8 orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, atau disebut juga As-Sabiqunal Awwalun. Dia juga termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah menempati rumah Al-Arqam, dan itu terjadi setelah 2 hari Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf juga merasakan siksaan seperti yang dirasakan kaum muslim pada saat itu. Dan Abdurrahman sanggup menanggungnya dengan sabar dan teguh. Dia menyelamatkan agamanya dengan berhijrah ke Habasyah sebagaimana yang dilakukan orang-orang Islam lainnya. Tatkala Rasulullah diizinkan untuk berhijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk orang dari golongan muhajirin pertama yang berhijrah ke Madinah karena Allah dan Rasul-Nya. Pada perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, dan dia berhasil membunuh musuh Allah yang bernama Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Pada perang Uhud, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang teguh berjuang dan tetap bertahan di saat banyak orang yang lari karena takut kalah. Abdurrahman bin Auf selamat dari perang Uhud dan pada tubuhnya terdapat lebih dari 20 luka. Namun, jihad Abdurrahman yang dilakukan dengan jiwa lebih sedikit dibandingkan jihadnya yang dilakukan dengan hartanya. Pada suatu ketika, Rasulullah hendak memberangkatkan sebuah pasukan. Beliau berdiri di hadapan para sahabat dan bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab aku akan mengirim sebuah pasukan." Abdurrahman bin Auf lalu pulang ke rumah dan segera kembali menghadap Rasulullah. Abdurrahman berkata, "Ya Rasulullah, aku punya uang 4.000 dirham. 2.000 dirham kupinjamkan kepada Tuhanku, dan 2.000 lagi kusisakan untuk keluargaku. Semoga Allah memberkati harta yang kau berikan, wahai Abdurrahman bin Auf, dan semoga Allah memberkati harta yang kau simpan." Sewaktu perang Tabuk, Allah memberi Abdurrahman bin Auf kemuliaan yang belum pernah diterima oleh orang Islam lainnya. Ketika waktu sholat sudah tiba, sedangkan Rasulullah tidak ada, maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam sholat bagi kaum muslim saat itu. Sewaktu mereka hampir saja menyelesaikan rakaat pertama, Rasulullah pun datang menyusul sholat berjamaah. Beliau ikut sholat sebagai makmum dengan Abdurrahman bin Auf sebagai imamnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke hadirat Allah, Abdurrahman bin Auf mencukupi segala kebutuhan ummahatul mukminin, yakni para istri Rasulullah. Abdurrahman berangkat bersama mereka jika mereka berpergian. Abdurrahman berhaji jika para istri Rasulullah pun melaksanakan haji. Itulah kisah hidup Abdurrahman bin Auf dan kepercayaan ummahatul mukminin kepada dirinya yang dapat dibanggakan olehnya. Kebaikan Abdurrahman bin Auf terhadap kaum muslim dan ummahatul mukminin bahkan membuat dia harus menjual tanah miliknya seharga 1.000 dinar. Abdurrahman membagi-bagikan semua uang itu kepada Bani Zuhra, orang-orang fakir dari golongan muhajirin dan istri-istri Nabi. Ketika Abdurrahman mengirimkan bagian harta untuk Ummul Mukminin Aisyah, Sayyidah Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Seseorang memberitahu Sayyidah Aisyah, orang itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak ada orang yang bersimpati kepada kalian sesudah aku meninggal, kecuali mereka orang-orang yang sabar." Doa Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf agar Allah berkenan memberkati dirinya selagi hidup terus saja berlangsung, sehingga Abdurrahman menjadi sahabat Rasul yang paling kaya dan yang paling banyak memiliki harta. Namun Abdurrahman bin Auf menjadikan seluruh hartanya untuk mencari ridho Allah dan Rasul-Nya. Dia selalu berinfak dengan kedua tangannya, baik yang kanan maupun yang kiri, baik dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan.
Sebagaimana Abdurrahman pernah bersedekah dengan 40.000 dirham perak, kemudian dia bersedekah lagi dengan 40.000 dinar emas, kemudian bersedekah lagi dengan 100 auqiyah emas. Abdurrahman juga membawa para mujahidin dengan 500 ekor kuda yang diberikannya. Kemudian Abdurrahman membekali 1.500 mujahidin lainnya dengan kendaraan. Menjelang Abdurrahman bin Auf wafat, ada begitu banyak budak miliknya yang dimerdekakannya. Kemudian Abdurrahman bin Auf meninggalkan kepada ahli warisnya harta yang barangkali tak dapat dihitung lagi. Sebab dia mewariskan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3.000 ekor domba. Istrinya berjumlah 4 orang, sehingga mereka mendapatkan 1/4 dari 1/8. Dengan demikian, masing-masing istrinya mendapatkan uang 80.000 dirham. Abdurrahman bin Auf meninggalkan emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk dan dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya dengan cara memukulnya dengan kapak, sehingga tangan orang-orang yang memotongnya kelelahan karena saking banyaknya harta yang dimiliki Abdurrahman. Semua itu terjadi berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memohon kepada Allah agar berkenan memberkati harta Abdurrahman bin Auf. Namun, harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf tidak membuat dirinya tergoda, bahkan tidak membuatnya berubah. Sehingga banyak orang jika melihat Abdurrahman bin Auf sedang bersama para budaknya, mereka tidak dapat membedakan yang mana Abdurrahman dan yang mana budak-budaknya. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat beruntung, sebab Rasulullah telah menjaminnya masuk surga. Pembawa jenazahnya hingga ke liang lahat ialah paman Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Utsman bin Affan juga ikut menyolatkan jenazahnya, dan Ali bin Abi Thalib turut mengiringi jenazah Abdurrahman bin Auf sambil berkata, Kembalilah kepada Allah, wahai saudaraku. Kau sudah menemukan kebenarannya, dan kau sudah meninggalkan tipu dayanya. Semoga Allah merahmatimu. Wallahu a'lamu bissawab.